Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denia Hairnisa Putri dari kelas R6C akan menjelaskan materi pembelajaran SMA kelas 1 yaitu Recount Text. Selamat menyimak. Today's lesson we were going to talk about recount text. Kalian pasti pernah menulis diary atau menceritakan pengalaman kalian ke teman-teman, baik itu pengalaman menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Nah, itu adalah contoh dari recount text. So, recount text is a text to retell past event or someone experience. Jadi kita menceritakan kembali kejadian atau pengalaman di masa lampau. Pengalaman menyenangkan, pengalaman tidak terlupakan, seperti itu. Nah, recount text ini ada 3 macam. First, ada personal recount. Personal recount biasanya pengalaman yang tidak terlupakan bagi kamu. Misalnya pengalaman berlibur bareng keluarga, teman-teman, atau mungkin ada cerita yang tidak mengenakan sehingga sulit untuk dilupakan, atau cerita menyedihkan tentang diri kamu. Jadi, teks ini berfungsi untuk menceritakan pengalaman pribadi penulis, kejadian yang personal, bisa yang menyenangkan, memalukan, atau sedih. Oke, yang kedua, ada factual recount. Fact recount ini isinya merupakan fact atau fakta yang berfungsi untuk menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi, seperti laporan percobaan ilmu pengetahuan, historical event, ataupun laporan kepolisian. Jadi cerita-cerita dan kejadian-kejadian yang kenyataan dan terjadi di masa lampau lalu diceritakan kembali disebut dengan factual recount. Nah, yang terakhir adalah imaginative recount. Imaginative adalah jenis teks yang berfungsi menyajikan sebuah cerita imajinatif. Jadi kejadian ini tidak benar-benar terjadi atau hanya imajinasi kalian saja. Contohnya, the teacher asks you to imagine that you visited Prambanan Temple. Misalnya gitu, bayangkan kamu mengunjungi Prambanan Temple. Lalu apa yang kamu lakukan di sana? Dengan siapa kamu pergi? Bagaimana perasaanmu? Nah, kejadian-kejadian yang kamu ceritakan tapi sebenarnya tidak terjadi itu adalah imaginative recount. Sudah paham belum? So, the purpose of recount text is to retell and give information about past event or experience. Bisa juga untuk menghibur, to entertain the reader tentang pengalaman kita. Sekarang kita lihat structure of the text. Yang pertama ada orientation. In orientation, we usually talk about what happened, apa yang terjadi, apa yang kita lakukan, and who, siapa yang ada di dalam kejadian tersebut. Lalu bisa juga kamu sebutkan where is it, di mana kejadian itu terjadi. Biasanya di bagian orientation ini kita memberitahu informasi our recount text, bagaimana, sama siapa, lalu di mana tempatnya dan bagaimana kita ke sana. Seperti itu ya. Setelah orientation ada series of events. Di tahap kedua ini, kamu dapat menyampaikan atau mengisahkan kejadian atau peristiwa yang terjadi. Kamu diminta untuk menulis cerita dalam urutan kronologis seperti on the first day, on the next day, on the last day, dan lain-lain. Perjalanan awal hingga akhir itu harus berurutan. Nah, selanjutnya setelah event ada reorientation. Reorientation is the conclusion of your recount text. Inti atau kesimpulan dari recount text. Atau juga bisa berisi kesan kamu selama perjalanan atau selama mengalami kejadian recount tersebut.
So, these are the structure of the text. Terakhir, ada language feature of recount text. Karena ini kejadian di masa lampau, so we use past simple tense. Jadi kita akan menceritakan dengan verb to atau kata kerja kedua. Misalnya, I went to Malang last week. When adalah kata kerja kedua yang menunjukkan kalimat past tense. Selanjutnya, karena ada series of events, so kita menggunakan chronological connection. Misalnya, first, then, after that, finally, itu merupakan kata hubung untuk menceritakan urutan kegiatan kamu. Selain itu juga ada adverb. Adverb yang kita gunakan biasanya seperti adverb of time. In the morning, in the afternoon, at night, seperti itu. Selanjutnya, adverb of place untuk menunjukkan tempat. Oke, students, semuanya sudah kita bahas ya. Now, we are going to see the example of recount text. Nah, lihat ya. Last month until it was hard adalah bagian orientation atau pengenalan. And then first until finally I finished the marathon, it was exhausting but it was also fun adalah bagian series of events. After that, until it was a very wonderful experience for me adalah bagian reorientation atau kesimpulan dari recount text. Well, students, tadi adalah contoh dari recount text ya. Oke, students, sudah paham ya materi hari ini? Jangan lupa latihan di rumah untuk melatih pemahaman kalian ya. See you class!